Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini kita diundang oleh jamaah Safari Subuh BBC, yang asbab daripada jamaah ini pencetusnya Ustaz Fakhrul Muhtin dan Ustaz Mairul Hazami, Ustaz Irwandi dan berbagai macam pengurus yang lainnya, sehingga banyak Safari Subuh yang ada di Aceh, tidak hanya di Banda Aceh dan sekitarnya. Kemudian alhamdulillah juga pada subuh yang mulia ini kita kedatangan guru kita Fadilatul Syekh Mahmud Said Kamal Al-Khur Al-Hafidh, dan ini merupakan hari terakhir beliau. Nanti sekitar jam 10 beliau akan bergerak ke Jakarta, dan di bulan Desember beliau ingin mengunjungi Gaza melalui Mesir dan ingin melihat kondisi orang tuanya di sana. Karena sampai hari ini, semenjak serangan darat beberapa hari yang lalu, tidak ada kontak dengan orang tuanya, padahal sebelumnya masih ada kontak. Maka beliau nantinya tentu meminta doa kepada kita semuanya, mudah-mudahan keluarga beliau semuanya Allah selamatkan. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi qad adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi hatta atahu al-yaqin. Hadirin wal hadirat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya perkenalkan beliau. Beliau pernah mengisi di BBC di Mesir Oman tahun 2018, dan beliau merupakan seorang hafiz muda, umur 14 tahun sudah hafal 30 juz, suara yang merdu dan merupakan santri berprestasi. Kemudian beliau merupakan pengajar di salah satu pesantren di Gaza dan imam masjid Abdullah Azzam yang beberapa hari yang lalu telah dihancurkan oleh Yahudi. Sampai hari ini 80% masjid di Gaza sudah hancur. 80% masjid-masjid di sana, sehingga azan-azan itu sudah sangat jarang kita dengarkan. Kemudian juga beliau memiliki 4 sanad qiraah, dan tentu beliau telah melahirkan banyak sekali penghafal Al-Quran, baik di Gaza, di Turki maupun di Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini bisa bersama-sama dengan kita membersamai, dan tentu nanti kita akan dengarkan bagaimana info terkini yang berkaitan dengan Gaza, dan nanti mudah-mudahan bisa kita dengarkan sama apa yang beliau sampaikan. Fadilatul Syekh, falyatafaddal mashkuran mahjura ومأجورة. بارك الله فيك، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا هذه الصلاة المشهودة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال ابن عباس: قرآن الفجر هنا صلاة الصبح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها غير منقوصة، وأن لا يخرجنا من هذا المسجد إلا وقد غفر لنا، اللهم آمين. Setelah Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, beliau menyampaikan bahawa sangat besar fadilah salat subuh secara berjamaah, dan ini sesuai dengan yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa Qur'an al-Fajr. Dan kemudian Ibn Abbas menjelaskan bahawa ini dimaksud ini adalah salat subuh. اليوم يا كرام 51 من الحرب الصهيونية على قطاع غزة. الآن ونحن نتحدث أكثر من 20,000 شهيد وأكثر من 40,000 جريح في قطاع غزة. Hari ini merupakan hari ke-51 Gaza diserang,
dan ini merupakan korban yang paling banyak. Sampai hari ini telah ada sekitar 16.000 sampai 20.000 yang syahid, dan bahkan ada yang korban tidak bisa diambil karena berada di bawah runtuhan, jadi pastinya belum bisa dipastikan. Kemudian jumlah korban luka-luka sekitar 40.000 orang. 70% نساء وأطفال. 250,000 وحدة سكنية أصبحت مدمرة كاملا، أصبحت تراب. 70% korban itu kebanyakan adalah wanita dan anak-anak, dan ini memang disengaja dihancurkan apartemen yang besar-besar untuk agar banyak korbannya daripada anak-anak, daripada penduduk Gaza, dan juga 250.000 warga Gaza tidak mempunyai tempat tinggal karena mereka sudah dihancurkan semuanya. 100% من المستشفيات في قطاع غزة خرجت عن الخدمة، وأصبحوا يجرون العمليات في ممرات المستشفيات أو في الطرقات وبدون بنج حتى العمليات الكبرى. 100% daripada rumah sakit itu sudah dihancurkan. Terakhir sekali kemarin rumah sakit Asy-Syifa, rumah sakit bantuan daripada warga Indonesia, itu merupakan rumah sakit terakhir, dan hari ini apapun operasi-operasi ataupun pengobatan itu tidak lagi dilakukan di dalam rumah sakit tapi di jalan-jalan raya. الناس يعيشون منذ بداية الحرب بلا ماء ولا كهرباء ولا غاز ولا اتصالات ولا وقود، و1.5 مليون مهاجر إلى المدارس والمستشفيات. Dan كم sih? 1.5 مليون. 1.5 مليون إنسان يتهجرون إلى المدارس والمستشفيات، ومنذ بداية الحرب وهم يعيشون بلا ماء ولا كهرباء ولا غاز ولا إنترنت ولا وقود. Jadi kata Syekh bahwa semenjak pertama sekali diserang Gaza itu dihancurkan, internet tidak ada, kemudian tidak ada stok makanan, obat-obatan, dan juga tidak ada diputuskan air, dan semua yang berkaitan dengan Gaza semua diputuskan, sehingga 1.500.000 itu dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. المدارس التي تعتبر آمنة والمستشفيات التي تعتبر آمنة لحقهم الاحتلال الصهيوني وقصفهم هناك. Di sana ada sekolah yang memang menurut kita aman, yaitu sekolah PBB, dan juga ada rumah sakit yang memang menurut kita itu aman, tidak mungkin dihancurkan. Namun hari ini mereka menargetkan semuanya. Jadi kalau ada roket ataupun ada jet tempur itu tidak ada satu pun tempat di Gaza itu yang aman, semuanya dihancurkan. الاحتلال الصهيوني يا كرام يقصف البيوت على ما هي عليه، والناس تكون في داخلها نيام، يقصفها. فعندما أصبح هدنة 4 أيام خرجت الناس إلى بيوتها فوجدت أن هناك من القتلى أصبح عددهم من 14,000 إلى 20,000 مرة واحدة. 6,000 شهيد تحت الأنقاض كانوا لمدة أكثر من 15 يوم. Jadi ketika serangan ini itu yaitu melalui jet tempur dan menghancurkan apartemen-apartemen yang besar yang berlantai-lantai, sehingga banyak korban berada di bawahnya. Kemarin saya mengatakan jumlah syahid itu 16.000 orang. Terbaru saya dengar hari ini subuh ini sudah mencapai 20 orang. Karena 4 hari itu gencatan senjata yang disampaikan beberapa hari yang lalu, ini sudah masuk hari ketiga gencatan senjata. Maknanya ialah pengungsi-pengungsi yang tadinya berada di penampungan, mereka kembali ke rumah-rumah mereka, mengambil sisa-sisa apa yang ada di rumahnya, dan mayat-mayat yang tadinya belum sempat difardu kifayahkan, kemudian difardu kifayahkan, dihitung kembali, ternyata sampai 20.000 orang yang syahid. لماذا تقاتلون إسرائيل ولماذا إسرائيل تقاتلكم؟ لماذا لا تعيشون بسلام؟ أو لماذا لا تتركون فلسطين لليهود؟ لماذا لا تعيشون بسلام في الخارج، في أوروبا وفي الأردن وفي مصر وفي لبنان وفي بلاد المهجر، وخذوا من الأموال وخذوا من البنيان وخذوا ما شئتم، ولكن اتركوا فلسطين لليهود. Kemudian ada yang mengatakan, kenapa orang-orang Palestina tidak segera tinggalkan Gaza saja, tinggalkan Palestina saja.
dan berikan tanah Gaza ini, tanah Palestin ini kepada Yahudi, kepada penjajah Zionis. Kenapa kalian tidak mau hijrah saja ke negeri-negeri yang lain, sehingga biarkanlah Yahudi ini hidup dalam kondisi aman, tentram dan damai, tidak ada orang-orang Islam di sana. هذه أسئلة كثيرا ما يسألها الناس للفلسطينيين. لا حيلة لا قوة لكم باليهود. اليهود أقوياء، عندهم تكنولوجيا وعندهم أسلحة وعندهم اتركوا لهم الأرض. ولكن الله سبحانه وتعالى كتب على المسلمين فريضة الجهاد في سبيل الله، والذي أخذ الفريضة فئة قليلة من الناس، ولا نخاف اليهود ولا غير اليهود بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول الله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وقال الله سبحانه وتعالى ولن يضروكم إلا أذى. Mereka mengatakan, kenapa orang-orang Palestina ini tidak tinggalkan Gaza saja? Ya, seakan-akan saya mengatakan bahwa mereka ini tidak membaca Al-Quran, tidak memahami perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, bahwa ada fardu daripada jihad ini. Karena orang-orang Palestina, orang Gaza ini adalah darah pejuang, maka tidak ada satupun mereka yang takut kepada kematian, dan tidak satupun yang ingin pindah ke negara yang lain, negara-negara yang aman. Kenapa? Karena mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala hari ini sebagai pelindung kami. Ketika tidak ada satupun negara, tidak ada satupun orang yang bersedia membantu kami, maka masih ada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan yang ada dalam diri kami. Inilah yang kemudian membuat mereka tegar dan kuat dan sabar pada hari ini. Maka kita pada hari ini mengatakan, sabran di ahli Gaza sabran fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah orang-orang Gaza dengan sabar yang indah, karena sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka adalah surga Allah Subhanahu wa taala. يا كرام، الاحتلال الصهيوني عنده روايات ماذا يريد أن يفعل بالمسلمين في غزة. مرة نلقي قنبلة نووية، ومرة نلقيهم في البحر، ومرة نحول غزة إلى تراب، ومرة ننقلهم على حسابنا إلى أوروبا. كل هذا يريدون أن يقطعوا ملة الإسلام من فلسطين. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الغلبة لله ولرسوله وللمؤمنين، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى. طال الطريق أم قصر، نحن على وعد الله بإذن الله سبحانه وتعالى تحرير مسرى محمد صلى الله عليه وسلم. Penjajah Yahudi Zionis ini kemudian mereka mengatakan bahwa kita akan menghancurkan Gaza dari segala penjuru. Mereka berada dalam sebuah penjara terbesar di dunia, tapi kemudian mereka mengatakan kita akan hancurkan Gaza sehancur-hancurnya. Kita hancurkan melalui lautan, melalui kapal laut, kemudian dihancurkan melalui pesawat tempur, kemudian melalui roket, kemudian melalui darat. Dihancurkan dengan sehancur-hancurnya,
dan mereka seakan-akan ingin menantang Allah Subhanahu wa taala dengan membuat makar. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik makar. Wa makaru makran. Sebaik-baik makar itu ialah makar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalas daripada kejahatan-kejahatan mereka. Kemudian seakan-akan juga mereka melupakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan di dalam Al-Quran, humul ghalibun, orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai iman yang kuat, maka merekalah orang-orang yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah yang akan nantinya mendapatkan kejayaan di dunia dan di akhirat. La nansa ya kiram anna al-qadiyah islamiyah wa laysat arabiyyah وليست فلسطينية. هذا وكما نرجو من إخواننا جميعا الدعاء لإخوانهم في فلسطين بالثبات والنصر والتمكين، وأن يدحروا أعداءهم وأن يقوي شوكتهم، اللهم آمين. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدكم بلد أمن أمان سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أقول ما سمعتم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian Syekh mengatakan bahawa qadiyah ini, permasalahan Gaza Palestina ini bukan permasalahan Arab, bukan permasalahan Palestina saja, tapi ini adalah permasalahan seluruh kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Bahkan hari ini permasalahan ini tidak melibatkan orang Islam saja, bahkan orang-orang Kristen, orang-orang yang bukan Muslim sudah mengatakan ini bukan lagi masalah Islamiah, tapi sudah masalah kemanusiaan. Mereka telah membantai orang-orang Gaza, telah membantai orang-orang ini seperti membantai binatang saja. Jadi mereka membunuh siapapun, kerana ada pemahaman dalam Yahudi ini selain daripada mereka itu ialah binatang dan boleh dibunuh. Dan harga di sana, harga nyawa itu sangat murah. Maka Syekh mengatakan minta doa daripada kita semuanya untuk diberikan untuk kita doakan orang-orang Gaza mendapatkan kekuatan iman, keteguhan, sabat, ya, tidak goyang imannya, dan selalu bersabar dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun hidup mulia atau mati syahid. Inilah yang Syekh minta doakan kepada kita semuanya pada subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menangkan Baitul Maqdis dan kemudian bebaskan Baitul Maqdis daripada penjajahan Yahudi. Nah, ini saja yang disampaikan oleh Syekh. Dan sebelumnya saya ingin sampaikan bahawa berkaitan dengan Gaza, Gaza ini merupakan penjara terbesar yang berada di atas bumi ini. Dia dikelilingi oleh tembok rasial, ya, tembok yang dibuat sangat tinggi dan sangat dalam ke bawah, sehingga kalau ada orang-orang Gaza yang ingin ke Mesir, mereka membuat terowongan itu lebih dalam daripada 20 meter ke bawah tanah. Untuk apa? Untuk bisa menjadi jalur penghubung bawah tanah dari Gaza ke Mesir. Ya, di situ bisa dipasok binatang, kemudian bisa dipasok makanan-makanan ketika pintu Rafah itu ditutup. Hari ini 4 hari dibuka. Alhamdulillah hari ini 4 hari, setiap hari itu ada 100 truk yang boleh masuk. 100 truk yang boleh masuk ke dalam Gaza untuk berikan bantuan ataupun obat-obatan. Dan yang luka-luka itu boleh bawa keluar. Dan kemudian Israel ingin menyembelah Gaza menjadi 2, Gaza Selatan dan Gaza Utara. Ketika 2 hari ketika menjelang serangan ataupun 3 hari menjelang serangan darat, kemarin disampaikan bahawa seluruh warga Gaza Utara wajib pindah ke Gaza Selatan. Bayangkan dalam waktu 24 jam 1,2 juta orang harus hijrah secara cepat. Kenapa? Karena mereka punya proyek besar, ingin menguasai Gaza Utara. Bayangkan Gaza yang sudah kecil kemudian dibelah lagi 2, dan 1,2 juta harus berangkat dalam kondisi jalan kaki, tidak ada bensin, kalaupun ada naik kuda, kalaupun ada. Dan kemudian ternyata setelah jalan, mereka besoknya jalan ditembak dengan rudal dari atas. Yang jalan di jalan raya semuanya tembak dengan pesawat tempur. Inilah cerita bagaimana Yahudi yang ingkar janji. Dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada satupun yang mereka benarkan. Bahkan nabi-nabi dahulu itu dibunuh oleh mereka. Maka hari ini
kesempatan 4 hari itu dan tinggal 1 hari lagi. Kata Syekh semalam bahawa ini 1 hari lagi itu hari aman. Setelah itu kita enggak tahu lagi apa yang akan terjadi kepada saudara-saudara kita yang berada di sana. Maka kita doakan hari ini mudah-mudahan Allah selamatkan mereka. Ya, Allah bebaskan mereka dan Allah, karena ini hasbunallah wa ni'mal wakil, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan inilah yang dipegang erat oleh penduduk Gaza, oleh warga Gaza, karena mereka yakin ketika tidak ada lagi satu pun yang menolong, maka yang menolong itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tingkat tawakal yang paling tinggi. Itulah yang hari ini mereka rasakan. Maka kemudian Gaza itu yang sudah kecil dipindahkan ke Gaza Selatan. Mereka kemudian hari ini mengatakan tidak mau pindah. Mereka tetap di tempatnya sendiri. Kalaupun ditembak, tembak syahid. Kemudian kemana ada rumah sakit Bantuan Indonesia Rumah Sakit Asy-Syifa. Menurut kita itu rumah sakit adalah tempat yang paling aman. Tapi ternyata rumah sakit ini juga diserang dan dikatakan di bawah rumah sakit itu ada terowongan Hamas, ada markasnya Hamas. Nah, itu fitnah semata. Kemudian mereka itu hanya sebagai alibi untuk bisa menyerang rumah sakit. Bayangkan anak-anak yang sedang tidur di rumah sakit ditembak, ya, lagi berada di rumah sakit ditembak. Dokter-dokter disuruh keluar dalam kondisi telanjang. Ada kepala rumah sakit ditelepon, Anda segera keluar daripada rumah sakit, biar kita negosiasi. Beliau nggak mau turun. Kalau turun, beliau mengatakan, kamu ingin bunuh saya di dalam ruang operasi, jangan bunuh saya di luar, kata beliau. Dan hari ini, ya, itu banyak korban sekali. Kemarin saya dapat informasi bahwa ada anak 4 orang kembar yang syahid, yang mana orang tuanya itu tidak punya anak sampai 15 tahun. Kemudian Allah anugerahkan 4 kembar, karena di Gaza itu banyak kembar, banyak bayi-bayi kembar itu karunia Allah, dan satu rumah bisa 10 orang anak, banyak sekali anak di sana. Dan kemudian dirudal oleh Israel, dia meninggal 4 anak beserta dengan ibunya, tinggal ayahnya sendiri. Ya, kemudian banyak sekali korban-korban di sana mengatakan bahwa ini anak saya, mudah-mudahan dengan meninggalnya anak saya Allah bebaskan Baitul Maqdis. Yang berkah anak saya meninggal, kemudian dihiasi dengan bendera Palestina, dibalut, kemudian diikat dan semuanya. Dia mengatakan bahwa dengan jasad anak saya ini mudah-mudahan Allah bebaskan Baitul Maqdis. Itu bagaimana kekuatan iman daripada seorang ibu. Mungkin beda dengan kita hari ini. Kalau Allah berikan cobaan seperti ini, mungkin kita dihinggapi dengan 2 penyakit, Ustaz. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hari ini kejadian kita di sini cinta pada dunia dan takut pada mati. Sedangkan mereka ketika lagi tidur malam hari sudah siap dengan wudunya, sudah siap dengan solat 2 rakaatnya, dan besok tidak tahu apakah masih hidup ataupun sudah syahid. Dan yang wanita-wanitanya sudah siap dengan pakaian yang lengkapnya, ya, tidak tahu besok apa yang terjadi. Kemudian anak-anaknya sudah lengkap dengan tulisan di tangannya, di kakinya, namanya dan nama orang tuanya, karena tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak ada satu pun, dan semua sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu negara pun yang bisa masuk ke dalam itu untuk menolong, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh minta doa kepada kita semuanya agar warga Gaza, penduduk Palestina hari ini Allah menangkan, Allah selamatkan semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang mungkin bisa kami sampaikan. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin wal hadirat yang berhadir. Pada akhirnya saya ingin mengucapkan satu buah hadis daripada Maimunah, hadis yang sangat viral, hadis yang sangat lengkap. Beliau mengatakan bahwa, ya, terkait dengan Baitul Maqdis, ya Rasulullah, berikanlah kami fatwa yang berkaitan dengan Baitul Maqdis. Maknanya apa? Akhir zaman nanti akan ada orang Islam yang lupa terhadap Masjidil Aqsa. Mereka hanya ingat Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mereka lupa satu buah hadis. Ya, apa hadisnya? Tidak diperbolehkan untuk bersusah payah kita mengunjungi masjid-masjid kecuali 3 masjid. Ya, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid.
tidak diperbolehkan bersusah payah kecuali kita berangkat ketika Masjidil Haram. Itu hadis Nabi SAW, bersusah payah kita ke Masjidil Haram. Kemudian yang kedua Masjid Hadza, yaitu Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Kalau kita harus bersusah payah untuk bisa ke sana, untuk bisa mengunjungi ke sana. Kenapa? Fadilah yang sangat banyak. Sehingga dikatakan, ya, aftina ya Rasulullah, berikanlah kami fatwa berkaitan dengan Baitul Maqdis, berkaitan dengan Masjid Aqsa. Apa fatwa Rasulullah? Utuhu, datangilah dia, ya, dan wasallu fi, dan solatlah dalamnya. Jadi siapapun yang mengaku dia muslim, maka kita ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk berkunjung ke sana, ke Baitul Maqdis, dan solat 2 rakaat. Ya, sesungguhnya solat di sana 2 rakaat, solat di sana seperti pahalanya 1000 rakaat solat di tempat yang lain. Ya, di hadis yang lain itu berpahala 500. Kemudian barang siapa yang solat di Masjid Nabawi itu berbanding 1000, dan siapa yang solat di Masjidil Haram berbanding 100.000 dibandingkan dengan solat di masjid-masjid yang lainnya. Ini fadilah yang sangat besar. Sehingga kemudian Maimunah mengatakan, bagaimana kalau sekiranya kami saya nggak sanggup ya Rasulullah untuk pergi ke Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Maka Rasulullah menjawab, ya, kalau engkau nggak sanggup ke sana, maka berikanlah zaitan, berikanlah hadiah, yaitu minyak, sedekah minyak untuk menerangi Masjidil Aqsa. Ini ada perintah daripada Rasulullah SAW, yaitu bagaimana kita hari ini berjuang mengumpulkan dana donasi untuk membuat Masjid Aqsa tetap terang benderang, membantu saudara-saudara kita di sana. Karena nanti di akhir zaman orang akan lupa bahwa Masjidil Aqsa ini adalah kiblat yang pertama kaum muslimin. Kita lupa bahwa ini kiblat kita, ini kemuliaan orang Islam, kemuliaan daripada kaum muslimin. Maka pada hari ini, pada subuh yang mulia ini, ya, kita mengajak semuanya untuk berjihad. Jihadnya ada 2, wajahidu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan jiwa. Hari ini kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, ikhwah kita di sana berjihad dengan badannya, dengan jasadnya, dengan jiwa raganya. Hari ini kita jihad dengan apa? Dengan harta kita, dengan sedekah kita yang kita berikan kepada mereka. Alhamdulillah, Dai Peduli hari ini sudah membuka dapur umum, dibuka bulan Oktober dan November kepada warga ataupun pengungsi yang kemarin disalurkan di 2 bulan Oktober dan November. Itu sebanyak 4.000 pengungsi diberikan makanan gratis. Dapur umum dibuka oleh Dai Peduli. Dan kemudian Syekh mengatakan nanti kita akan datang ke sana untuk memantau langsung bagaimana pengungsi-pengungsi ini dapat makanan. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk memberikan makan kepada orang-orang yang miskin, kepada orang yang apa-apa. Apalagi saudara kita ini berada dalam penjara terbesar, tidak ada makanan, tidak ada obat-obatan dan sebagainya. Kemudian kita pada hari ini tidak bantu walaupun sedikit pun. Inilah yang kemudian kata Rasulullah, jangan pernah lupakan Palestina, jangan pernah lupakan Al-Aqsa, jangan pernah lupakan negerinya para anbiya wa rusul, jangan pernah lupakan ini kiblat yang pertama, jangan pernah lupakan bahwa disinilah para nabi, para rasul, dan Isra dan Mi'raj. Isra'nya di sini dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Syekh kemarin mengatakan, kenapa Allah tidak langsung saja dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha? Kenapa harus singgah dulu, salat dulu 2 rakaat di Masjidil Aqsa? Kenapa? Ini menandakan diantaranya hikmah ialah jangan pernah lupakan kiblat yang pertama. Jangan pernah lupakan bahwa kita pernah solat menghadap ke sana. Ini yang merupakan pelajaran yang bisa disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa membantu seikhlas kita. Berapapun yang siap, nanti Syekh akan langsung memberikan hadiah, yaitu syal kepada kita siapa yang ingin bersedekah kepada saudara kita yang ada di sana. Dan kemudian Syekh nanti akan mendoakan kepada kita semua yang berhadir pada hari ini. Sallallahu
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru ghali, anta misbahus suduri. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini. Ya Mu'ayyad, ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblatayn, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
Alhamdulillah, memang Save Palestina ini atau penyelamatan daripada warga masyarakat Palestina itu untuk saat-saat ini sangat prioritas bagi kita umat muslim. Yang kita lakukan baru saja di Masjid As-Sadaqah Lam Lagang ini juga adalah atas dasar kepedulian kami daripada jamaah juga warga kampung Lam Lagang ini untuk menyampaikan ikut berduka dan ikut berpartisipasi atas kejadian yang dilakukan oleh Zionis Israel pada akhir-akhir ini. Makanya sangat teriris hati bagi kami juga bagi umat muslim sedunia untuk melakukan aksi-aksi solidaritas ini, apalagi kita satu agama, satu iman yang harus saling berpeduli terhadap sesama muslim yang lain. Itu memang sudah menjadi sunatullah juga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jika memang ada muslim yang tertindas dimanapun, kita sama umat muslim harus saling peduli, saling membantu. Itu yang ada tekad dan niat daripada kami. Terima kasih.